Oke, baik, Shalom. Terima kasih untuk kesempatan. Dan saya akan memberikan sesuai dengan pertanyaan kamu, bagaimana cara menjaga kekudusan hidup. Jadi di kekudusan hidup itu perintah Allah. Kenapa Tuhan Allah menciptakan manusia dan menempatkan kita di taman yang kudus, taman yang sudah disediakan oleh Allah. Nah, itu tujuannya, itu menjaga hubungan dengan Allah. Jadi kita akan mendasari dengan ayat firman Tuhan 1 Petrus pasal 1 ayat 15-16. Di situ dikatakan demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Yesus yang telah mengambil kamu sebagai orang yang kudus. Ya, jadi Tuhan lalu menciptakan kita itu hidupnya kudus. Bukan untuk hidup sembarang, hidupnya di otak-atik oleh iblis. Jadi itu salah satu perintah Allah yang harus kita menjaga kekudusan hidup. Oke, dengan cara apa kita menjaga kekudusan hidup? Jadi firman Tuhan juga katakan bahwa setiap kata-kata yang keluar dari dalam manusia itu yang menajiskan orang. Tapi setiap kata-kata, setiap sesuatu yang masuk dari luar mulut itu tidak menajiskan atau tidak mengutuk orang. Jadi kata firman Tuhan, hendaklah kamu menjaga kudus di dalam seluruh hidupmu. Itu perintah Allah. Itu 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16. Yang berikut, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa kita melakukan. Allah memanggil kita untuk melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Apa yang baik di hadapan Tuhan? Yang pertama, memuliakan Tuhan, menjaga hidup kita sebagai kudus. Karena apa? 1 Korintus pasal 3 ayat 16 itu sudah katakan bahwa kamu adalah bait Allah. Jadi manusia itu rumah Allah. Jika kamu merusak rumah Allah, itu kita mencemarkan Allah. Kejadian pasal 1 ayat 26. Mari kita menjadikan manusia itu serupa dengan gambaran Allah. Jadi manusia itu gambaran Allah. Kalau kita menguturi tubuh kita, itu kita menguturi Allah, karena kita itu gambaran Allah, serupa dengan Allah. Jadi kita menguturi tubuh kita melalui tato atau lipstick atau yang ada biasa bikin di mata. Nah, itu kita sedang coret-coret di hadapan Tuhan. Jadi itu yang disebut dengan menjaga kekudusan hidup. Yang berikut itu kekudusan hidup itu menjaga dipisahkan dari dosa untuk Tuhan. Sebab kita jangan melakukan dosa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi bisa menjaga kekudusan melalui perkataan, perbuatan, dan keinginan. Perbuatan itu yang tidak menyenangkan hati orang lain, tidak menyenangkan hati Tuhan, pencuri dan sebagainya. Perkataan itu yang marah-marah orang, mengeluarkan kata-kata kotor. Tuhan Allah menciptakan mulut, pikiran itu untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk mencemarkan, mengutuk orang dan sebagainya. Mengutuk orang dan sebagainya itu haknya Tuhan, bukan kita punya. Dan pikiran ini untuk memuliakan Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk bagaimana kita mempelajari kehendak Allah, sifat Allah melalui pikiran kita. Kemudian kenapa saya bilang harus menjaga kekudusan dulu? Kalau kita mau melayani Tuhan, pelayanan kita diperhitungkan oleh Tuhan. Karena di dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan 2 itu dikatakan demikian. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan, dan itu adalah ibadah yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi bagaimana, apa yang dimaksud dengan serupa dengan dunia? Itu mengambil bagian dalam pekerjaan dunia. Pekerjaan dunia itu apa? Dosa, kesombongan, tinggi hati, dan tidak mau belajar, tidak mau rendah hati. Kesombongan itu kita termasuk ambil bagian di dalam pekerjaan iblis. Kenapa iblis menjatuhkan dari Allah? Karena dia tinggi hati dan sombong, dia mau menyamai dengan Tuhan Allah, mau samakan dengan kekuasaan Allah. Makanya
karena tinggi hati itu dia menjatuhkan ke dalam bumi. Jadi itu ibadah yang sejati adalah tubuh kita, dan kita harus mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Sama seperti contohnya itu, jika kita mau makan ubi harus periksa baik-baik dulu baru kasih. Jangan sampai di dalamnya sudah busuk baru kasih orang lain, itu bahaya. Jadi sama demikian juga tubuh kita harus dipersembahkan kepada Tuhan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang Tuhan disukai. Di dalam 2 Korintus pasal 17 ayat 1 juga dikatakan demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang milik janji Allah. Janji itu Yesus, ya kita milik Yesus. Marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran dosa kita, dosa pikiran, dosa keinginan, dosa perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tinggalkan semua supaya kita menjadi perkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan menjaga kekudusan hidup melalui perbuatan, perkataan, dan tingkah laku. Kalau kamu tahu kebenaran, sudah dengar tentang firman Tuhan, tapi kamu tidak melakukan, itu mendukakan Roh Kudus. Karena kamu menolak kebenaran, kamu tidak mendengarkan firman Tuhan. Dan marilah kita menyucikan diri kita dan dari semua pencemaran jasmania dan rohani. Dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita di dalam takut akan Tuhan. Jadi kita sudah dengar kebenaran, sudah dengar firman Tuhan, baru kita masih melakukan itu, kita sedang mendukakan Roh Kudus. Jadi kekudusan hidup itulah yang dimaksud dengan kekudusan hidup. Cara perbuatan, perkataan, dan keinginan kita yang tidak memuliakan Tuhan dan tidak menyenangkan hati saudara kita, kerabat kita, keluarga kita yang lain. Jadi itulah yang jawaban saya. Itu ya yang kamu minta saya bisa berikan itu. Belajar, kamu sudah tahu kebenaran, kamu sudah dengar kebenaran, tapi kalau kamu masih melakukan dosa, itu mendukakan Roh Kudus. Dan itu kamu tidak menjaga kekudusan hidup. Jadi menjaga kekudusan hidup. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Thank you.